Selamat datang ke sesi ke-6 di dalam seri Tengah Malam. Hari ini topiknya adalah kemenangan di tengah malam. Dan kita baca dalam Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Pintu-pintu gerbang adalah akses ke dalam sebuah masyarakat. Ini adalah tempat masuk, tempat keluar, pengaruh, orang, doktrin, dan sebagainya. Tapi kita diberitahukan untuk menyambut Raja segala raja masuk lewat pintu gerbangnya itu. Tetapi kita melihat kuasa kegelapan juga suka menguasai pintu-pintu gerbang. Tetapi janji kepada umat Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17 adalah keturunanmu itu akan menduduki pintu gerbang kota-kota musuhnya. Itu diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita melihat untuk kita berkuasa di tengah malam, kita harus merebut pintu-pintu gerbang. Demikian kita melihat dengan Simpson di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3. Mereka mau membinasakan seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang sudah diurapi. Tetapi kita melihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletaknya di atas bahunya, lalu semuanya diangkutnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara-saudara, demikian gereja pada akhir zaman. Kita di dalam zaman kegelapan, ini sudah tengah malam. Tetapi ini adalah waktu Tuhan mempersiapkan untuk kita mengalami kemenangan yang besar. Jadi kita melihat, seperti juga Reinhard Bonnke katakan, dia berkata, kita harus mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Kita harus cabut kuasa kegelapan, hancurkan pintu-pintu gerbang pada tengah malam. Itu sebabnya dalam Yesaya 60 ayat 1-3 dikatakan, bangkitlah, bercahayalah. Walaupun ada kegelapan dan kekelaman sekitar kita, walaupun di dalam tengah malam seperti tidak ada harapan, justru di situ umat Tuhan dipanggil untuk kita bangkit dan bercahaya, dan kemuliaan Tuhan akan membawa suatu kegerakan rohani dan kemenangan besar di tengah malam. Di dalam Roma 16 ayat 20 Paulus berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tengah malam adalah malam kita mendapat kemenangan. Hari ini adalah hari ke-7 di dalam sesi-sesi tentang tengah malam. Dan hari ini kita akan melihat topik penebus pada tengah malam. Ini kita akan melihat di dalam kisah Rut pada waktu dia bertemu dengan Boaz pada waktu tengah malam. Kita baca di dalam Rut pasal 3 ayat 7-9. Datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boaz, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah Boaz, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Di dalam bangsa Israel ada hukum untuk kaum keluarga dekat untuk menebus seorang janda. Rut adalah seorang janda, dan kaum keluarga terdekat adalah Boaz.
Jadi Boaz, dia sedang tuntut untuk menjadi penebusnya. Ternyata Boaz memang sudah jatuh cinta pada Ruth. Sudah menerima dia untuk melayani di dalam ladangnya. Tetapi hal ini pada tengah malam menjadi satu kejutan yang besar. Dan kita melihat pada waktu Ruth datang dan berbaring di kaki Boaz. Boaz sebagai seorang pangeran Yehuda. Dia sebagai keluarga penebus. Dan pada jam tengah malam, dia menemukan Ruth. Ruth menemukan dia. Dan dia bersedia untuk memberi penebusan, perlindungan yang mulia, dan penghapusan dari semua aib dan rasa malu yang dialami oleh Ruth. Hal ini terjadi pada tengah malam. Saudara, kisah ini juga menceritakan yang menjadi pengalaman kita. Karena kita datang berbaring di kaki Yesus Kristus, di kaki salib. Yesus Kristus adalah penebus kita. Dia adalah pangeran Yehuda. Dan dialah yang kami harapkan untuk menghapus aib dan rasa malu kita dengan memberi jaminan hidup kekal dan mulia bersama-sama dengan dia. Jadi pertanyaan yang saya ingin kita renungkan hari ini adalah, maukah Anda ditemukan pada jam tengah malam berbaring di kaki Yesus? Selamat datang di seri Tengah Malam. Hari ini adalah yang ke-8 dan topiknya adalah pernikahan tengah malam. Ini adalah berdasarkan Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13, di mana kita melihat ada 10 anak darah. Di dalam Matius 25 ayat 1 dikatakan, kerajaan surga seumpama 10 gadis. Lalu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Wah, ini 10 anak darah, 10 gadis ini. Ada 5 yang ternyata adalah bijak. Dan ada 5 yang bodoh. Yang bodoh tidak membuat persiapan. Yang 5 sudah membuat persiapan, sudah mengisi lampu mereka dengan minyak urapan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mau berjalan di dalam kebenaran. 5 itu adalah orang-orang percaya yang malas sekali. Nah, saudara-saudara, pada akhir zaman, di dalam tengah malam akhir zaman, kita melihat juga akan terjadi kejutan. Seperti yang di dalam Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Jadi seperti 10 anak darah, 10 gadis itu, mereka dengan mendadak mendengar seruan, pengantin mau datang. Demikian di akhir zaman, Tuhan dengan mendadak akan datang ke dalam rumahnya. Nah, hal yang sama kita baca dalam Yohanes 7 ayat 10. Waktu Tuhan Yesus datang merayakan hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Nah, ini seperti Habakuk 2 dan ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Seluruh bumi harus berdiam. Nah, waktu 7 ayat 1 kita melihat hal yang sama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dari angin utara, selatan, timur, barat. Stop! Shh. Semua harus diam. Waktu 8 ayat 1 di surga juga.
Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh yang berbicara tentang kesempurnaan dan penggenapan, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Karena apa, saudara-saudara? Karena ada pernikahan di jam tengah malam. Pernikahan sedang mendekat. Tik-tok, tik-tok. Hey, hai, sudah jam belajar tengah malam. Ini adalah yang ke-9 di dalam seri tengah malam. Dan hari ini kita melihat tantangan tengah malam. Kita melihat dari kisah seorang yang datang tengah malam kepada rumah temannya. Mau mencari roti, 3 ketur roti untuk tamu yang baru tiba, lapar. Nah, apa akan terjadi? Apakah temannya pada tengah malam dia datang ketok-ketok di pintu? Buka, aku perlu roti untuk temanku. Sudah tengah malam, saya sudah tidak ada makanan. Dan kita membaca di dalam Lukas 11, 5-8. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti." Nah, apa orang itu akan menolak? Apa orang itu akan berkata, "Pulang, datang lagi besok"? Tetapi dikatakan, karena sikapnya yang tidak malu itu, dia meminta, "Tolong temanku, aku perlu roti untuk tamuku." Nah, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ternyata pada jam tengah malam tidak ada istirahat. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap kita berdoa di tengah malam. Dengan semangat, dengan tekun, dengan tidak mau putus-putus. Seperti dalam Yesaya 62 ayat 1-7. Nabi berkata, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Janganlah biarkan Tuhan tinggal tenang. Nabi tidak mau tenang, dia tidak mau izinkan Tuhan tinggal tenang. Tuhan, genapilah firman-Mu. Ini adalah semangat yang kita perlukan pada jam tengah malam. Kita lihat juga doa dan penyembahan radikal seperti itu pada jam tengah malam dialami oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Di dalam Kisah 16, 25-26, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pada jam tengah malam, kalau tidak malu, kalau kita berdoa dengan iman, dengan urapan kuasa Roh Kudus, gempa bumi akan terjadi. Kuasa kegelapan akan dihancurkan. Kuasa Yesus akan dinyatakan. Apakah keadaan dan kuasa kegelapan sedang melawanmu? Allah memiliki jawaban bagimu. Pada jam tengah malam, Dia akan menyediakan rotinya, firman-Nya. Dia akan membebaskanmu. Percayalah dan bersandarlah kepadanya pada tengah malam. Mungkin yang lain kelaparan roti firman, tapi pada tengah malam Tuhan akan memberi jawaban. Selamat datang di sesi terakhir topik tengah malam. Ini adalah sesi ke-10 dan topiknya adalah tuaian tengah malam. Ada 2 peristiwa yang kita akan melihat. Yang pertama, Paulus di tengah malam selamat, yang membawa satu pulau Malta, selamat karena mendengar Injil di tengah malam. Yang kedua adalah peristiwa seorang anak muda mendengar firman Tuhan sampai tengah malam, tapi tertidur, jatuh, mati. Tapi kuasa Tuhan juga dinyatakan di tengah malam. Anak muda dibangkitkan. Mari kita lihat.
Dalam Kisah 27 ayat 23 sampai 31, kita melihat tadi malam seorang malaikat. Jadi ada malaikat datang kepada Paulus, memberi dia pesan. Dan pada tengah malam, malaikat menyatakan, harus taat. Kalau tidak taat dan tidak tinggal bersama-sama di kapal, semua akan mati. Tapi mereka taat. Dan di dalam Kisah 28 ayat 1, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Justru karena mereka datang di Pulau Malta di tengah malam oleh kuasa Tuhan, satu pulau selamat. Dan sampai sekarang ini Malta adalah bangsa Kristen. Tapi anak muda, dia dengar firman Tuhan tertidur. Memang banyak orang bisa lelah dan capek, tapi dia jatuh dari rumah. Dan di dalam Kisah 27 sampai 11, kita melihat dia jatuh dan dia diangkat mati. Tapi Paulus membangkitkan dia. Kuasa Tuhan nyata pada tengah malam. Mujizat terjadi pada tengah malam. Dan itu sebabnya ada nasihat. Jangan tertidur. Tetap sadar. Lukas 22 ayat 46. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Supaya kamu jangan kena atau jatuh ke dalam pencobaan. Dan Paulus dalam Roma 13:11, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kamu mula-mula percaya. Dan 1 Petrus 1 ayat 5, Petrus juga berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan, tuaian besar, akan nyata di akhir zaman. Gereja yang mulia akan nyata. Dan kita sedang dipanggil di tengah malam, siap untuk masuk rencana Tuhan untuk akhir zaman.